Selamat datang kembali di channel saya Cemerlang. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara membaca sikap seseorang secara langsung. Ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya, kita dibombardir dengan informasi. Mungkin sulit untuk mengetahui orang seperti apa mereka. Itulah mengapa pentingnya untuk memahami cara kita berkomunikasi. Menurut para ahli, 55% dari apa yang kita sampaikan berasal dari bahasa tubuh, 38% dari nada suara, dan hanya 7% dari apa yang sebenarnya kita katakan. Ini berarti bahwa ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya, kita harus memperhitungkan 3 faktor. Jika ingin mendapatkan wawasan tentang kepribadian seseorang, ketika Anda pertama kali bertemu dengan mereka, perhatikan petunjuk berikut, mulai dari kepala ke bawah. Pertama, kontak mata. Mereka sering mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa. Kunci untuk mengetahui jenis kontak mata yang diberikan seseorang kepada Anda adalah dengan mempertimbangkan konteks. Misalnya, jika seseorang benar-benar tidak dapat mengalihkan pandangan dari Anda, itu bisa berarti ada minat romantis. Di sisi lain, ketika Anda menatap mata seseorang dan mereka tidak menatap mata kembali menatap mata Anda, itu adalah tanda bahwa mereka gugup atau ada sesuatu yang disembunyikan. Jika Anda berbicara dengan seseorang yang tatapannya membuat Anda menggeliat, terutama jika mereka sangat diam dan tidak berkedip, pasti ada sesuatu yang terjadi dan mungkin mereka berbohong kepada Anda. Yang kedua, alis. Jika Anda ingin melihat seberapa nyaman seseorang, lihatlah alisnya. Ada 3 emosi utama yang membuat alis Anda terangkat, terkejut, khawatir, dan takut. Coba angkat alis saat Anda sedang mengobrol santai dengan teman. Sulit dilakukan, bukan? Jika seseorang berbicara dengan Anda mengangkat alisnya, dan topiknya bukanlah topik yang secara logis akan menyebabkan keterkejutan, kekhawatiran atau ketakutan, itu tanda mereka sangat tidak nyaman. Yang ketiga, senyum. Saat tersenyum, mulut bisa berbohong, tetapi mata tidak bisa berbohong. Senyum tulus mencapai mata, mengerutkan kulit untuk membuat kaki gagak di sekitar mereka. Orang seringkali tersenyum untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan rasakan. Jika Anda ingin tahu apakah senyuman seseorang itu tulus, cari kerutan di sudut matanya. Jika mereka tidak ada, senyum itu menyembunyikan sesuatu. Yang keempat, apa kata mereka? Jika Anda bertemu seseorang untuk pertama kalinya, dan mereka hanyalah berbicara tentang pasangan mereka yang luar biasa, atau memuji rekan kerja mereka, kemungkinan besar, mereka sendiri adalah orang yang cukup baik. Studi menunjukkan bahwa semakin banyak orang menilai sebagai orang yang baik, sopan, saya penuh kisah dan santun, semakin besar kemungkinan mereka juga memiliki sifat ini. Namun, kebalikannya juga benar. Siapapun yang menikam dari belakang dan menggambarkan orang lain sebagai manipulatif dan jahat, kemungkinan besar sifat ini sendiri. Mungkin juga mereka memiliki riwayat depresi atau gangguan kepribadian. Yang kelima, pandangan samping. Orang yang hangat dan terbuka untuk bertemu dengan Anda akan menghadapkan tubuh mereka ke arah Anda dan mereka akan menatap Anda. Di sisi lain, jika Anda baru saja bertemu seseorang dan mereka langsung mengalihkan pandangan ke samping, ini adalah tanda bahasa tubuh bahwa sadar yang berarti mereka sedang mencari pelarian. Yang keenam, sering mengangguk. Mengangguk biasanya merupakan tanda bahwa seseorang setuju dengan Anda, tapi anggukan yang berlebih mungkin menandakan kecemasan tentang persetujuan. Saat Anda memberitahu seseorang sesuatu, dan mereka mengangguk secara berlebihan, mereka khawatir tentang apa yang Anda pikirkan tentang mereka, atau Anda meragukan kemampuan mereka untuk mengikuti instruksi Anda. Di sisi lain, sering mengangguk juga bisa menjadi gerakan tidak sadar yang merupakan isyarat bagi orang lain untuk bergerak. Seperti ketika seseorang terus melihat arlojinya atau memintu kunci mobilnya. Yang ketujuh, dagu dan rahang. Ketika seseorang mencoba membuat keputusan, mereka cenderung menggosok dagungnya. Mereka mungkin melihat ke atas, ke bawah, atau ke samping. Ini adalah tanda pasti bahwa mereka tenggelam dalam pikiran. Gang yang terkatup,
adalah tanda stres. Terlepas dari apa yang dikatakan orang tersebut, ini menunjukkan tingkat ketidaknyamanan yang cukup besar. Percakapan mungkin mengarah ke sesuatu yang mereka cemaskan berada di tempat lain dan mereka berfokus pada hal yang membuat mereka stres. Yang kedelapan, postur. Bagaimana seseorang membawa diri dapat memberikan indikasi tentang keperluan cahayaan diri mereka. Misalnya, jika seseorang berjalan tegak dengan bahu ke belakang dan melihat lurus ke depan, itu menandakan bahwa mereka merasa nyaman dengan diri sendiri dan percaya diri. Namun, jika seseorang membungkuk dan melihat ke tanah saat berjalan, itu memberikan kesan yang jauh berbeda. Itu mungkin tidak berarti bahwa mereka memiliki harga diri yang rendah, tetapi itulah pesan yang diberikan. Yang kesembilan, menggosok tangan. Dipercayai bahwa tangan menyiarkan apa yang dipikirkan kepala. Saat seseorang menggosok kedua tangannya, umumnya itu berarti mereka memiliki perasaan positif tentang sesuatu. Orang biasanya melakukan ini ketika mereka berharap tentang sesuatu yang baik, yang akan datang di masa depan, dan mereka bersemangat. Yang ke-10, jabat tangan. Anda bisa mengetahui banyak hal dari jabat tangan seseorang. Lembut dan lembek, mereka cenderung tunduk atau penurut. Terlalu keras dan menghancurkan mereka mungkin tipe yang mendominasi. Lamanya waktu juga penting. Terlalu panjang dan aneh, tapi terlalu pendek bisa menunjukkan beberapa bentuk konflik. Mungkin saja orang tersebut tidak ingin menjalin hubungan yang mendalam dengan Anda, tapi itu juga bisa berarti mereka tidak punya banyak waktu. Yang ke-11, menyalin bahasa tubuh. Jika Anda belum pernah mencoba membaca orang sebelumnya, ini adalah sesuatu yang mungkin tidak Anda perhatikan. Tapi, perhatikan baik-baik di masa depan. Karena ketika seseorang meniru bahasa tubuh Anda, ini berarti dia merasa sangat baik dengan Anda. Sehingga dia ingin selaras dengan Anda. Itu bertanda bahwa percakapan berjalan dengan baik dan pihak lain menerima pesan Anda. Hal ini dilakukan secara tidak sadar karena tidak ada seorang pun yang berkeliling dengan maksud untuk meniru seseorang. Tetapi ketika kita merasa nyaman dengan orang lain, kita cenderung melakukan apa yang mereka lakukan. Beberapa dari kita cukup pandai membaca tanda-tanda yang diberikan orang, sementara yang lain sangat buruk, sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk keluar dan langsung memberitahu mereka apa yang ada di pikiran mereka. Membaca orang tidak mudah, tetapi jika Anda bisa melakukan itu adalah keterampilan yang luar biasa untuk dimiliki. Tentu saja, setiap orang berbeda. Jadi menafsirkan kata-kata dan tindakan mereka mungkin akurat atau tidak selalu akurat. Namun mudah-mudahan, dengan tips ini, Anda akan berada di jalur yang tepat untuk menjadi lebih baik dalam membaca orang. Kami ingin tahu pendapat Anda. Saat Anda bertemu seseorang untuk pertama kalinya, apa hal pertama yang biasanya Anda perhatikan dari mereka? Beritahu kami di komentar bawah. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol, dan bagikan ke teman-teman Anda, agar kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak membuat video seperti ini, tekan tombol subscribe dan ingat, untuk mengklik lonceng notifikasi juga, pastikan melihat video kami yang lainnya juga. Terima kasih sudah menonton.